ini sedikit kasih tentang motor saya. Ninja RR 2015 akhir dengan spek sok depan menggunakan tele, sok belakang menggunakan monoshock, speedometer dengan speedometer jadul atau speedometer analog. Spek mesin menggunakan mesin 2 langkah atau 2 tak, berpendingin radiator atau berpendingin air, dan mempunyai salah satu keunggulannya adalah mempunyai super kips. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sesuai judul ya, membahasnya tentang sesuai judul 2020. Layak nggak sih Ninja RR ini? Layak atau enggak? Jadi menurut teman-teman, di zaman sekarang itu motor yang jadul dan klasik kayak gini atau Ninja RR ini masih layak nggak sih dipakai di 2020 ini? Kan gitu. Nah, dan ini adalah menurut opini saya teman-teman. Kita tahu bahwa motor ini keluaran lama, motor jadul lagi, terus fitur-fiturnya juga fitur-fitur jadul semuanya teman-teman, kan gitu. Nah, dengan kejadulannya masih kaya nggak sih di 2020? Pertanyaannya itu loh pertanyaannya. Menurut saya sih layak, masih layak sih. Dengan kecepatan yang dia punya, kenapa tidak? Kita tahu teman-teman, bahwasannya di zaman sekarang kalau kita pengen mempunyai motor yang cepat, kita harus merogoh kocek 2 kali 3 kali lipat ya dari harga motor ini sendiri. Kita harus merogoh kocek yang dalam-dalam. Yang kita tahu kalau dengan horsepowernya 31 horsepower, kita tahu harus minimal ya 300 cc sampai ke atas ya, ini gitu. Nah, sedangkan motor ini dengan kecepatan dia punya, dengan harga yang murah, kenapa tidak? Nah, gitu. Tapi kita tahu teman-teman, ini motor klasik, lama kelamaan harganya bukan turun loh, makin naik. Itu anehnya ya motor klasik ini. Motor ini lama kelama harga jualnya lumayan naik gitu teman-teman. Lumayan tidak masuk akal sih, motor yang jadul tapi harganya lumayan bikin pusing teman-teman gitu. Tapi ya dengan kecepatan yang dia punya tadi dan fitur-fitur yang jadul itu membuat dia menjadi mahal ya gitu. Jadi kembali ke topik lagi. Nah, pertanyaannya, masih layak atau tidak sih tahun 2020 ini motor Ninja RR? Menurut saya sih layak lagi ya, sekali lagi teman-teman. Karena kenapa saya bilang layak? Dengan saya senang dengan motor yang jadul atau klasik misalnya. Saya senang dengan motor bermesin 2 langkah, dan saya senang dengan ciri khasnya suara motor 2 tak ya, bising-bising nggak jelas gitu. Seperti video ini nggak jelas lagi gitu. Nah, jadi kelayakannya kenapa saya bilang layak teman-teman? Jadi gini, kalau teman-teman mempunyai budget yang pas-pasan atau budgetnya tidak terlalu banyak lah, tapi mencintai kecepatan dan senang dengan motor klasik, nah itu dia. Motor inilah paket lengkapnya. Dia udah paket lengkap di situ. Cuman di kekurangan motor ini terlalu banyak teman-teman, banyak banget.
Di sisi lain dia cakep sih, dengan motor klasik seperti ini cakep, tapi kekurangannya terlalu banyak. Yang pertama, dia itu bersincin. Yang kedua, dia itu boros di samping. Yang ketiga, dia itu jadul, kecil, kurus, krempeng, panjang. Yang keempat, getarannya itu di RPM tinggi, sampai ke ubun-ubun teman-teman. Dia bergetar-getar gimana gitu, segetar hatimu terhadap dia loh. Nah, setiap jumpa senang lihatnya, gak berani ngecapinya ya. Segitulah getaran hati motor ini. Jadi lumayan bergetar teman-teman. Tapi sih ini menurut saya kembali ke masing-masing sih ya teman-teman. Kalau ada pencinta motor klasik dan senang kecepatan, ya pasti Anda senang dengan motor seperti ini 2 tak. Karena 2 tak itu beda dengan 4 tak. 150 cc di 2 tak, dia harus mengimbangi horsepowernya di cc 300 ke atas. Itu opini saya teman-teman, nggak tahu opini teman-teman yang lain. Begitu. Dia mesin 2 langkah, otomatis boros banget. Tidak ada namanya mesin 2 langkah itu irit. Kalau mau irit atau teman-teman mau pakai harian motor seperti ini, kalau mau irit janganlah. Disarankan pakai motor yang 150 atau 4 tak atau 110 kalau mau lebih irit ya teman-teman. Itu dari segi bensin. Kedua, dia menggunakan oli samping teman-teman. Oli samping kenapa saya bilang teman-teman dong mengeluarkan buat biaya beli bensin, teman-teman harus juga keluarkan biaya, harus juga beli oli samping, karena dia sistemnya pelumasannya menggunakan oli samping atau oli campur di kepala pistonnya. Jadi sih menurut saya sih kembali ke teman masing-masing ini. Layak enggaknya sih itu kembali pada kantong kita bisa, pada diri kita juga bisa. Tapi kalau menurut opini saya, karena saya yang pakai makanya saya pakai, sangat-sangat layak 2020. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semakin lama motor klasik itu akan semakin mahal. Kenapa saya bilang klasik? Oh iya teman-teman, ini keluaran 2015 terakhir. Kenapa saya bilang klasik? Mesinnya itu klasik, mesin 2 tak atau 2 langkah. Begitu. Jadi kembali ke teman-teman masing-masing, gimana layaknya atau tidak. Oke? Terima kasih teman-teman telah menonton video vlog saya. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah!